إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hadul fuqara'i wa idul masakin al-hutbatani fiha makana rak'atai min adhur wa jaa sayyidul hadib walal mimbar ولا يتكلمن أحدكم ومن تكلم فقد لقى ومن لقى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليال بمزيء وفضائل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وهو أصدق القائلين. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun ada bulan-bulan yang utama. Setiap bulan ada hari-hari yang utama. Dan setiap harinya ada waktu-waktu yang utama. Waktu yang utama disebutkan bahwa sepertiga malam merupakan waktu yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad." Dan dari sebagian malam laksanakanlah Anda salat tahajud. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthu lailatil akhir faqala faman yad'uni fastajib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Dan pada sepertiga malam kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka aku akan kabul. Dan barang siapa yang meminta, maka akan aku berikan. Dan barang siapa yang memohon ampunan, maka aku akan ampuni segala dosanya. Maka barang siapa yang melakukan amalan di sepertiga malam, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bulan ada hari-hari yang utama, hari yang mulia, dan hari ini kita berada pada hari yang mulia tersebut. Hari Jumat adalah hari yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam 'inda Allah yaumul jum'ah wa huwa a'zamu min yaumin nahari wa a'zamu min yaumil fitri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala dari segala hari, rajanya hari adalah hari Jumat. Bahkan dia lebih mulia daripada hari raya Idul Adha dan lebih agung daripada hari raya Idul Fitri. Maka barang siapa yang beramal pada hari Jumat, maka dia mendapatkan ganjaran keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama menganjurkan memperbanyak amalan di malam Jumat dan pada hari Jumat. Dan setiap tahunnya ada bulan-bulan yang utama, bulan yang mulia, dan bulan itu adalah bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhur Ramadan, kepala dari segala hari, kepala dari segala bulan, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Maka barang siapa yang beramal di bulan Ramadan, bukan cuman hari Jumat, bukan cuman waktu sepertiga malam, hari Jumat, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sepertiga malam, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya mulia. Barang siapa yang beramal di hari itu, di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Oleh sebab itu, semua orang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Semua ingin masuk pada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum kedatangan bulan Ramadan sudah dipintahnya, sudah dimintahnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Apakah menginginkan surganya? Kalau hanya surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Apakah agar terhapus segala dosa-dosanya? Kalau untuk menghapus dosa-dosanya, Rasulullah ma'sum, tidak memiliki dosa. Namun Rasulullah yang telah dijamin masuk surga, Rasulullah yang ma'sum tidak memiliki dosa, dia masih tetap berharap berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun kita yang bergelimpangan dosa, namun kita yang belum ada jaminan masuk surga, tidak ada sukacita menyambut bulan suci Ramadan, tidak ada rasa gembira menyambut bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai umatnya harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira atas bulan Ramadan ini, gembira atas kedatangan bulan Ramadan. Semua orang berharap, para ulama, orang-orang saleh berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun ada yang lebih cepat dari harapan dan keinginan. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian, maka dia tidak dapat ditunda-tunda, maka dia tidak dapat dimajukan. Ketika datang ajalnya, maka semua akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Sedih meninggalkan kedua orang tua, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan suami, sedih meninggalkan anak-anak, sedih meninggalkan saudara. Namun lebih sedih lagi tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun orang yang lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, lebih dulu meninggalkan kita, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang celaka. Namun sebaliknya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, ketika menaiki anak tangga pertama, kedua dan ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sami'na an taqula amin 3 marrat. Faqala, ya Rasulullah,
kami mendengar engkau berkata amin 3 kali. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma ruqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam faqala, ketika saya menaiki anak tangga pertama, datang kepadaku Jibril alaihi salam, lantas kemudian berkata Jibril alaihi salam, syakiya abdu adraka Ramadan fansalakha lahu wa lam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, berada pada bulan Ramadan, namun keberadaannya, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan datang, namun kakinya tidak berhenti menginjakkan kaki ke tempat-tempat bermaksiat. Matanya tidak henti-henti melihat yang maksiat. Mulutnya tidak bisa dijaga dari bergunjing, menyakiti orang. Tangannya selalu mengusili orang. Maka tidak ada ampunan baginya. Qultu amin, maka kata Rasulullah berkata, saya mengatakan amin. Thumma qala, kemudian malaikat Jibril alaihissalam kembali berkata, ketika saya menaiki anak tangga pertama, malaikat Jibril kembali berkata, syakiya abdu adraka walidayhi aw ahaduhuma walam yudkhiluhul jannah. Celaka bagi seorang hamba yang dia bersama dengan kedua orang tuanya ataupun satu orang darinya, namun keberadaannya bersama orang tua tidak menyebabkan dia masuk surga. Dia durhaka kepada kedua orang tua, dia pembangkang kepada kedua orang tua, dia tidak mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua, maka haram baginya surga. Qultu amin, maka aku pun mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Thumma qala, kemudian kembali berkata, ketika saya menaiki anak tangga yang ketiga, kembali malaikat Jibril berkata, syakiya abdu dzukirta indak wa lam yusalli alaih. Celakalah bagi seorang hamba ketika disebutkan namamu, namun dia tidak mau bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Maka kita sebagai umatnya, semoga tidak termasuk doa yang dilantunkan, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak celaka di kemudian hari. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar maghfirah, ampunan, fadail pada bulan Ramadan. Ada banyak sekali, namun ada 3 saja yang perlu kita sebutkan yang menyebabkan mulianya bulan Ramadan bertambah mulia dengan 3 hal ini. Yang pertama, pada bulan Ramadan diwajibkannya seluruh umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah salah satu daripada rukun Islam. Tidak sempurna iman Islam seseorang bila dia tidak melaksanakan puasa. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan berbagai macam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, dihapuskan segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diturunkan keberkahan, diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan yang mulia bertambah mulia karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Al-Quran adalah mukjizat yang besar, al-khalidah, yang kekal, al-baqiyah, yang abadi. Bahkan dia menjadi dalil kenabiannya Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinat." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Maka ini isyarat bagi kita semua agar memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan selalu didatangi malaikat Jibril setiap malamnya, bertalaki dengan malaikat Jibril. Kadang malaikat yang membacanya disimak oleh Rasulullah, kadang Rasulullah yang membacanya disimak oleh malaikat, sehingga dalam sebulan bisa menghatamkan 2 kali. Bahkan disebutkan bahwa ada 2 kali khatam dalam sebulan bulan Ramadan, ketika bulan terakhir Ramadan sebelum peninggalan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berbondong-bondong,
berlomba-lomba ingin juga mengkhatamkan Al-Quran, sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qatadah radhiyallahu anhu bisa mengkhatamkan dalam 3 hari mengkhatamkan Al-Quran, dan ketiga 10 hari pertama bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya, setiap malamnya. Maka ini menjadi pecutan bagi kita untuk tetap semangat di sisa-sisa, di penghujung Ramadan. Bagi kita yang belum sempat menyelesaikannya, menyelesaikan mumpung waktu masih ada, dan itu semata-mata untuk mengikuti Rasulullah dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pada bulan Ramadan, mulianya bulan Ramadan, dan bertambah mulia karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi setiap orang yang beramal pada bulan tersebut. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu rahman, begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat menyaksikan dalam Al-Quran kata Allah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan menggantikan dengan 10 kebaikan. Namun ada amalan khusus yang bila dikerjakan oleh umat Rasulullah akan diberikan ganjaran 700 ganjaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha." Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti hanya satu biji yang tumbuh padanya 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 7 biji, 7 buah. Ibaratnya bila kita mengeluarkan infak sedekah karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala 1000, maka Allah akan ganti dengan 700.000. Dan ada yang lebih spesial daripada amalan ini, yang amalannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya. Dia sabar atas penyakit, dia sabar atas musibah yang didapatkannya, dia sabar atas kemiskinannya, dia sabar atas taat kepada Allah, dia sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Ajruhum bighairi hisab, maka pahalanya tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebegitu banyaknya rahman Allah, ada yang lebih istimewa dari itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amalan manusia untuknya kecuali puasa. Karena fa innahu li, puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Allah tidak menyebutkan berapa banyak balasannya, hanya Allah lah yang tahu berapa balasannya. Kenapa demikian? Amalan-amalan lain, solat, bila dikerjakan masih bisa dilihat dengan kasat mata. Umroh, haji, bila dikerjakan masih banyak pasang mata yang bisa menyaksikannya. Baca Al-Quran bukan cuma dapat disaksikan, bisa juga didengar, sehingga masih ada kemungkinan ria yang masuk padanya. Namun ibadah puasa, hari ini kita sahur bersama-sama, tidak ada yang menjamin kalau besok dia masih tetap puasa. Bisa saja pada saat wudu dia menelan air, tidak ada yang tahu. Bisa saja di siang hari lapar, masuk ke dalam kamar, makan, minum tanpa tidak ada yang mengetahui. Namun karena Allah, dia tahu, Allah yang melihat, maka dia bersungguh-sungguh menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dengan keikhlasannya. Maka Allah lah sendiri yang akan membalas segala amalan ibadah puasanya. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu ini adalah kesempatan emas. Para ulama telah mengklasifikasikannya. Ada amalan umum yang pahalanya 10, ada amalan khusus yang pahalanya 700, ada amalan lebih khusus lagi, yaitu pahalanya tidak terhingga, dan di atas lebih khusus ada lebih istimewa lagi, yaitu
hanya Allah lah yang membalasnya. Maka ini adalah kesempatan istimewa bagi kita. Di sisa-sisa Ramadan ini kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita mengerjakan amalan yang terbaik pada sisa waktu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ampunan kita dan segala amalan kita. Semoga kita istiqamah menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين المقربين وعلى إخوان النبيين المقربين وعلى البيت الطيبين الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه يا قاضي الحاجه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمهم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.